Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah Jumat pertama setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Untuk itu patut bagi kita untuk introspeksi diri, untuk merenungkan segala amalia ibadah yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan, yang sudah kita laksanakan. Sudah mampukah amaliyah Ramadan? Sudah mampukah bulan Ramadan itu menghantarkan kita untuk mendapatkan derajat muttaqin, untuk mendapatkan level tertinggi di dalam status keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Atau bahkan sebaliknya, setelah Ramadan itu berlalu, kita kembali kepada keterpurukan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kok harus merenungkan introspeksi diri mengenai tentang amaliyah Ramadan? Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sebagai umat yang bertakwa, umat yang beriman ini adalah betul-betul menjadi beriman yang berkualitas, iman yang sebetul-betulnya iman, yakni adalah bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah menghendaki kita untuk menjadi umat yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia wa dunya wal akhirah. Tidak hanya itu, janji Allah Subhanahu wa taala sering kita mendengar ketika di bulan Ramadan disampaikan oleh para penceramah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini harus melekat di dalam pikiran kita, melekat di dalam hati kita. Kalau kita mungkin belum mampu untuk ikhlas, setidaknya adalah kita mengingat janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muttaqin akan selalu diberikan segala hal yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang aman, kehidupan yang selamat, kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada beberapa hal tentunya agar kita bisa untuk Ramadan ini selalu kita ingat, Ramadan ini selalu bisa kita lestarikan, bisa kita istiqomahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, agar kita mencapai derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita mengingat segala sesuatu peraturan, syariat, manhaj, pedoman di dalam kita melaksanakan puasa. Apa itu? Menjaga seluruh hal-hal yang dilarang di dalam puasa, termasuk juga dilarang hal-hal yang menghilangkan daripada kesunahan puasa. Termasuk juga kita menjaga agar puasa ini pahalanya adalah tidak hilang dari puasa yang sudah kita kerjakan. Yang paling mendasar adalah demikian. Termasuk contoh hal kecil misalnya, yang dilarang di dalam berpuasa adalah, atau yang menghilangkan pahala puasa adalah khamsun yuftirna shaimat, al-ghibah wan namimah wan nadharu bis sahawah wal kadhibah wal yaminul kadhibah. Ada 5 hal di situ yang menghilangkan pahala ketika kita puasa. Di antaranya yang pertama adalah ghibah, membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Kemudian mengadu domba, melihat dengan syahwat, sumpah palsu, berdusta. Ini harus kita ingat, mati di dalam kehidupan kita, karena hubungannya adalah sangat erat sekali di dalam kehidupan kita, di mana di dalam kita hidup ini adalah hablum minallah wa hablum minan nas. Ini harus kita pegang. Kita masih ingat bahwa di dalam ayat dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
Dijelaskan di dalam asbabun nuzul ayat ini ada seorang perempuan yang dia ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah. Tetapi kata Rasul, orang ini adalah dia ahli neraka. Dikarenakan apa? Orang ini adalah tidak mampu menjaga mulutnya untuk tidak menyakiti orang lain. Dari mulutnya masih dia mengadu domba orang lain. Dari mulutnya dia masih membicarakan kejelekan orang lain. Bahkan hampir setiap orang yang bertemu dengan dia dikasih tahu kejelekan orang lain. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus kita jaga di dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus menjaga hablum minan nas kita? Karena naudzubillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh mengenai tentang hibah. Dengan hibah yang kita kerjakan, kita mampu membuat keluarga ini berantakan. Kita mampu dengan hibah membicarakan kejelekan orang lain. Misalnya ada orang lain dia diisukan, misalnya dia naudzubillah, dia berhubungan dengan lawan jenisnya, padahal dia mempunyai istri, dia memiliki suami, dibicarakan ke sana sini sampai kemudian keluarga tersebut adalah bercerai berantakan. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kita sudah berpuasa, menjaga qiyamul lail kita, kemudian kita bersedekah, kemudian kita mengerjakan segala hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah puasa kita tidak mampu menjaga perilaku kita, menjaga hubungan kita dengan sesama, kita tidak mampu mempertahankan puasa kita, pasti kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari muttaqin yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita menjaga hal-hal yang menghilangkan pahalanya puasa, kita harus mampu untuk selalu mengistiqomahkan di dalam amaliyah ibadah kita. Kita yakin bahwa di dalam kehidupan kita itu adalah selalu terpantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita bekerja saja, jangan ketika kita berbelanja di supermarket, di minimarket saja, kita hati-hati di dalam berperilaku, hati-hati ketika kita bertindak, hati-hati ketika kita melaksanakan apa yang akan kita perbuat, karena ada CCTV, karena ada kamera pengawas yang ketika kita melanggar, di situ pasti nanti ada efek hukum yang menimpa kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita tanamkan di dalam diri kita bahwa Allah selalu memantau kita lebih canggih dibandingkan kamera pengawas yang ada di setiap instansi ataupun di tempat-tempat yang vital, yang di situ adalah dicurigai atau diamankan di dalam pelaksanaannya. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memantau kita, dan konsekuensinya tidak lain adalah ketika kita durhaka, ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita, akan memberikan konsekuensinya adalah kehidupan yang kurang baik, kehidupan yang tidak baik bagi kita di dalam kehidupan ini, apalagi nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih konkret lagi, kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita sebagaimana dalam mukadimah tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Kita selalu ingat bahwa ketika ingin dalam kehidupan kita ini adalah sesuai dengan harapan kita,
dipenuhi dengan kebahagiaan, keselamatan, kenyamanan di dalam kehidupan kita, maka tidak lain adalah kita harus memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban itu tidak lain adalah hablum minallah kita. Ibadah mahdoh kita harus kita tingkatkan, terus kita tingkatkan. Jangan bosan untuk meningkatkan di dalam amaliyah ibadah kita. Dan juga kewajiban kita kepada Allah adalah hablum minannas, menjalin baik hubungan kita dengan sesama, di antaranya tadi perilaku yang bisa menghapuskan pahala puasa itu kita tinggalkan. Kita ingatkan kepada orang-orang di sekitar kita, jangan pernah melaksanakan hal tersebut, karena bahayanya ini adalah sangat-sangat besar sekali kerusakan yang ada di dalam muka dunia ini, apalagi konsekuensinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan dijadikan sengsara di dalam dunia, apalagi nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita mendapatkan hati yang suci, hati yang mulia, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu istiqomah untuk meningkatkan amaliyah ibadah kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.